Oke, have a good day teman-teman. Happy Sunday. Hari ini gue akan membahas mengenai saham-saham blue chips. Biasa kita agenda mingguan gitu ya dari Tape Trader 8. This is Yuza. Kita akan bahas saham blue chip buat minggu depan gitu ya, buat tanggal akhir minggu di bulan Juni ya, dan awal dari bulan Juli ya. Moga-moga teman-teman bisa berguna analisanya buat ke besok, dan kita sambil maintain saham-saham apa aja sih yang mulai keluar dari downtrendnya sejak Maret gitu ya. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa saham-saham blue chip itu definisinya adalah dia market cap yang sangat leading gitu ya, di atas 40 triliun gitu ya. Lalu juga dia constantly bagi dividen gitu ya. Lalu yang kedua adalah dia itu debt equity rasionya kalau nggak salah less dari 15%. Oke? Nah, mari kita mulai teman-teman. Kita mulai dari saham-saham finance dulu gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari BBCA. Mungkin kita bisa lihat dari kita lihat dari JKSE dulu deh ya. Atau IHSG gitu ya. Mana ini tandanya gua? Anyway. Oke. Kita mulai dari ya. Ini adalah overall dari IHSG-nya kita tercinta teman-teman. Bisa dilihat bahwa dia lumayan seru lah ya gitu ya. Overall dia ada garis trennya nih, trend line-nya gitu ya. Nah, di sini nih. Tuh bisa kelihatan bahwa dia lagi dalam 1 2 3 4 5 sideways gitu ya. Hampir 2 minggu ini dia sideways terus gitu ya. Nih dari tanggal segini nih ya. Dari sejak sini dia sideways terus gitu ya sampai sekarang. Tapi menurut saya sih bagus ya, karena sideways-nya itu dari garis trend line-nya yang sebelumnya dia udah breakout gitu ya. Nah, ini lagi kalau menurut saya ambil napas gitu ya. Sedangkan di weekly kita bisa lihat bahwa overall masih oke gitu ya, sejak dropnya di tanggal 20-an di bulan Maret gitu ya, ini masih oke. Ingat ya teman-teman, tanggal 20 Maret apa 23 Maret itu menjadi tanggal keramat ya, sejak kejatuhan itu kita lihat betapa dia ingin bangkit gitu ya. Secara monthly kita bisa lihat, nah secara monthly kita bisa lihat bahwa masih ada trend line monthly-nya yang tidak bisa ditembus gitu ya. Kalau gua terusin ke bawah ini, nah ini nih masih ada trend monthly-nya yang nggak bisa ditembus teman-teman ya. Nah ini harus hati-hati gitu ya. Kalau dia tembus dia akan seru nih gitu ya. Dan ini tembus 5453. Tapi menurut gue sih udah oke ya. Di sini dia ambil napas dulu, dia akan coba tembus, dan bulan Juli biasanya adalah bulan yang baik gitu ya, selain bulan Desember terhadap IHSG. Gitu ya, bisa dicek seasonality-nya. Oke. Moving on ke sektoral. Minjem punyanya Asun. Udah ada aja yang naruh mining. CCI, IDX, komposit. Oke. Nah, ini teman-teman bisa berlangganan ya kalau mau sama Asun untuk hal ini. Nah, kita lihat bahwa agri menggeliat, infrastruktur juga menggeliat, construction juga menggeliat gitu ya. Finance mulai agak lemah gitu ya, tapi masih di area front runner sama black slider gitu ya. Momentumnya juga masih bagus. Menurut gua besok dia akan coba balik gitu ya. Kalau menurut gua dia akan coba balik gitu ya. Lalu kita bisa lihat nanti agri ya, kita bisa lihat, dan juga infrastruktur. Oke. Ya. Nah, dari agri mungkin gue bantu juga di sini. Kita ngambil ya.
Agri Sim leading the way gitu ya. Ada Ali juga, ada Tebla gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat masih di sini ada LSIP ya sama BWPT. Oke. Lalu di finance di finance kalau terlihat bahwa semuanya tuh sebenarnya ada di front runner guys gitu ya. Ada BBCA mulai balik dan segala macam. Tapi mereka akan berkutat di sini dulu nih, akan melemah dan kebanyakan sih akan ada sideways-nya. Ini menandakan kalau kayak begini ini menandakan bahwa dia sideways gitu ya. Satu lagi mungkin jadi kita lihat ya. Nah, JSMR leading the way, Pegas, Tebik, Excel gitu ya. TLKM walaupun masih sideways menurut saya sih masih tinggal jalan lagi nanti ya. Nah, JSMR nanti kita bisa lihat chartnya. Jangan melihat bahwa di sini dia termasuk front runner, tapi kita bisa lihat juga price action candle-nya gitu ya. Lalu nanti ada JSMR. Oke. Nah, JSMR nanti kita bahas di later kesempatan. Oke, TLKM kita bahas sekarang. Alright. Lalu kita bahas consumer. Oke. Nah, consumer ya, ICBP, INDF leading the way, KLBF juga lumayan gitu ya. Nanti kita bahas juga KLBF ya. Nah, ini termasuk consumer ada HMSP, Unilever, GGRM ya. Nah, nanti kita bahas. Oke? Sip. Itu aja, kita balik ke chart. Nah, seperti yang saya bilang bahwa dia masih sideways ya secara daily, tapi teman-teman bisa lihat bahwa di monthly, di weekly lumayan gitu ya. Ini udah 3 minggu di sini gitu ya. Mudah-mudahan minggu keempat dia bisa tembus di 5221-nya gitu ya ke atas gitu ya. Mudah-mudahan amin ya enggak. Mudah-mudahan ke 58 apa ke 7000. Woi deh. For the next 2 years mungkin akan ke 7000. Oke? Sip. Nah, kita masuk ke daily, jangan lupa di set. Ini gue pakai programnya apa? Namanya Ami Broker, teman-teman. Nah, ini daily-nya seperti ini. Kita masuk ke BBCA. Oke. Nah, BBCA seperti yang oke. Seperti yang teman-teman tahu, dia lagi sideways ya, masih sideways di sini. Try to hold on, gitu ya. Jadi kalau menurut saya areanya nih di antara sini sama sini, gitu ya, antara 28966 sama 27629. Oke. Kalau mau ngambil gimana Om? Tunggu di sini nih, 27968. Kalau dia mantul boleh diambil atau 28.000 gitu ya. Dia sih akan sideways di sini ya. Nih, mulai ke sini. Kalau menurut gua akan di 27800 atau 27900. Kalau dia sentuh di sini, kasih trap aja di sini. Kalau misalnya dia hijau di sini gitu ya, candle hariannya hijau, boleh diambil. Ya, hati-hati bahwa dia masih sideways nih guys. Ya, tapi overall menurut gua kalau kalian mau ngambilnya untuk position trading buat hold bulanan sih menurut gua sih masih oke asal dia nggak tembus dari area-area 27.250 ini. Oke. Lalu BBRI. Nah, BBRI juga sama ya guys. Nah, BBRI juga sama gitu ya. Di sini dia ada sideways-nya sama gitu ya, tapi menurut gua di 3030 ini lumayan udah bertahan beberapa minggu di 3000-an di sini. Menurut saya sih lumayan gitu ya. Semoga dia nggak jebol ke 2757 lagi gitu ya, karena menurut saya sih dia akan terus-terusan di sini gitu ya. Dan kalau dia breakout dari 3224 kemungkinan besar akan ke 3528 gitu ya. Ntar akan ada sideways lagi, semoga dia bisa breakout di dari 3740. Oke. Jadi sabar-sabar nih yang megang blue chip, masih belum gitu ya. Oke. Nah, sorry. Nah,
ini adalah apa namanya, BMRI gitu ya. BMRI menurut saya sih udah mulai lebih kecil ya ditaruh di sini sideways-nya. Karena apa? Karena trend line-nya yang ini nih gitu ya. Ini udah mulai apa namanya, trend line monthly-nya nih udah mulai ketembus gitu ya. Jadi teman-teman kalau dia nggak tembus dari 4656 sih boleh cicil ya. Cuman ya apa namanya, siapin hati karena akan ada sideways yang lumayan panjang gitu ya. Kalau dia tembus dari goceng mungkin akan lari ke 5592 gitu ya, lumayan 10%. Buat yang trade swing mungkin lumayan gitu ya. Tapi kalau enggak ya hati-hati bahwa dia akan merah terus di sini. Gitu ya. Mungkin tunggu momen yang tepat. Oke? Lalu setelah BMRI saya tambahin beberapa gitu ya. BBNI. Nah, BBNI juga lumayan ya guys. Mirip ya sama ini ya. Overall dia masih naik loh gitu ya. Jadi apa namanya, selama dia nggak turun dari 2450 gitu ya, dia bisa lari lagi coba lagi ke area 5000. Ya, lumayan 9% kalau kalian taruh di sini. Dilihat lagi, hitung risk reward rasionya. Oke. Lalu ada BBTN. Nah, BBTN yang ada di sini gitu ya. Nah, ini kemarin agak doji nih gitu ya. Kemungkinan kalau seperti ini dia akan lari dulu ke sini nih, ke 1167 gitu ya. 1167 1156 gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu ya, karena dia nih nggak kuat tembus gitu ya. Tapi selama dia masih di area-area 1105 gitu ya, dan last terakhir kita 1054 gitu ya, berarti kalau menurut gue sih masih confirm dengan trend line positifnya. Oke, apalagi dia bisa tembus nih ke area-area 1329. Wah, tokcer banget bos gitu kan, ke 1650. Oke, sip. Lalu ada UNVR. BBTN udah ya, UNVR. Nah, UNVR sebenarnya dia lagi sideways ya, tuh ya. Areanya sih dia akan ke arah sini nih, teman-teman. 7739. Kalau dia mantul di sini di 7739 ini, dia mantul gitu ya. Ini lumayan ada sampai kena weekly sampai apa namanya? Resistennya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia mantul di sini, lumayan nih guys gitu ya. Boleh diambil, targetnya di 8207. Oke, 500 poin apakah cukup atau tidak? Tergantung. Tapi kalau menurut gua, kalau belum ngambil, tunggu dulu aja sampai dia ngetes supportnya yang ada di sini. Kalau dia mantul, baru bisa diambil. Oke. Analisa gua gampang-gampang aja ya pendekatannya ya, karena sudah ada garisnya dan segala macam. Buat teman-teman juga bisa ngelihat dan mengerti lebih cepat gitu ya. Lalu ada ICBP. Nah, ICBP seru nih. Nah, ICBP itu lumayan ya, masih uptrend gitu ya. Dia kemarin ada yang 7.000, 9.000. Nah, sekarang lumayan nih. Dan dia lumayan nih agak keluar dari trend line-nya gitu ya. Targetnya mungkin daerah-daerah sini ya, 9608. Ya, kalau dia bisa tembus 9608 atau di area sini bisa tembus lagi gitu ya, dia mungkin akan reach ke 10.200. Oke. Lalu INDF. INDF ini lagi sideways ya guys. Kalau dilihat kemarin sempat jeblok lagi, bisa diambil lalu di sini. Nah, kalau dia turun lagi candlenya dia turun lagi, basi lagi kayak gini, hati-hati ya. Apalagi candle besar ya. Kalau misalnya enggak, dia tembus dari sini ya, teman-teman, dari 6675 ya, bisa ke area 7325. Oke, area-area sini nih, 7273, 7280, 73. Oke. Itu INDF. Lalu ada TLKM. Nah, TLKM
mau dividen, come date, apalah segala macam gitu ya. Tapi ya tetap aja dia masih sideways ya. Tapi kalau menurut gue sih ini dilihat dari frekuensinya, dari ininya gitu ya. Dia ini lagi pasang apa namanya kuda-kuda menurut gua gitu ya. Selama dia nggak tembus dari 2960, it's okay gitu ya. Ini mulai mengecil dan ini he try to do it gitu kan. Try to break out gitu kan. Walaupun di sini ada low lagi, ya harus hati-hati. Kalau dia tembus dari sini, hati-hati teman-teman. Apalagi kalau dia tembus yang pertama di sini. So kalau menurut gua tungguin aja dulu gitu ya. Kalau dia tembus, apalagi tembus di area-area sini nih ya 34 gitu ya, baru boleh diambil ya. Sayang dong om nggak dapat dividennya. Cari dividen atau cari cuan dari chart gitu ya. Kalau cari dividen dan ambil di saat dividennya, setelah itu baru dijual gitu kan. Nah kalau misalnya enggak, dan tungguin aja chartnya. Oke. Itu chip TLKM ya. Nah ini yang kemarin gue sempat bahas hari Jumat. Menurut gue nih, kenapa gue berkeyakinan bahwa dia lumayan nih untuk diambil lagi, untuk dicicil gitu ya. Karena volume patternnya sama pattern price-nya itu lumayan gitu ya. Targetnya sih ke 1364. Kalau teman-teman mau ngambil silahkan gitu ya. Apalagi kalau udah bisa ngambil dari area sini, hebat banget gitu ya. Dan kalau misalnya mau ambil lagi, monggo, tapi hati-hati ya, dipasang SL-nya di area 65 1023 gitu ya. Targetnya mungkin yang pertama 1302, lalu target kedua adalah 1500. Oke. Lalu ada ASI, Cile ASI. Oke. Nah, ASI lumayan nih guys, gitu ya. Sideways terus tapi di atas ya, dan sidewaysnya di sini terus. Tahan-tahan aja, kalau dia bisa tembus 5080, dia bisa ke 5598. Lumayan loh risk rewardnya ya. Jadi kalau misalnya dia bisa tembus dan nggak turun lagi nyampe sini, diambil ke sini. Sampai tungguin aja sampai sini. Ya, ini trend line-nya udah ada, teman-teman bisa di screenshot, bisa ditaruh dibikin trading plan-nya. Oke, kalau dia tembus dari 5245, ambil lagi ya. Jangan lupa cicilan harus talk chair. Oke. Lalu kita lihat tadi yang sawit-sawit Ali. Ali, nah dia udah break dari trend line-nya ya. Targetnya mungkin dia akan turun dulu ke 7914 sini. Hati-hati ya teman-teman kalau belum ngambil gitu ya, mendingan ntar dulu gitu ya. Kuat nggak kalau misalnya ke sini? Itu ya, karena di sini kalau dia tembus lagi dia akan ke sini nih, karena trend line-nya udah kebentuk nih. Nih yang ini nih. Tuh ya. Oke. Lalu ada L-SIP. Tambah dikit ya. Ya nggak blucip banget lah. Nah, ini juga seperti itu, sama prinsipnya ke 782 4325 ya. Nah, ke sini. Oke. Nah, dari sini gue juga bisa melihat bahwa yang mana sih yang cross SMA 100. Kenapa di SMA 100 gue bilang bahwa cross SMA 100 adalah karena tanggal 23 Maret itu menjadi angka keramat gitu ya. Kenapa jadi angka keramat? Karena disitulah tanggal yang dimana dia dapat bottomnya gitu ya. Ya, untuk saat ini bottomnya ada di situ. Nah, oke, gue adjust dulu sebentar. Gold aja, stylenya mungkin agak tebel ya, biar teman-teman lihat. Nah, oke, nah kita lihat yang ada di sini, kita screen. Ya, ini pakai screennya gue aja, gitu ya, bikin diri, ya.
bisa kita lihat dari sini ya. BBTN masih oke gitu ya. Lalu ada PTPP. Ya, tadi BBTN udah kita bahas ya. Sekarang PTPP. Nah, PTPP baru tembus nih. Ya, sama kayak JSMR gitu ya. Ini baru tembus. Ya, semoga dia nggak nipu kayak begini. Ya, kita lihat candlenya besok. Ya, di dalam minggu ini. Ya, kalau dia tembus sampai 950 atau 940 ada di sini dan terus lagi candlenya naik ke atas gitu ya. Tungguin aja sehari 2 hari ini. Boleh diambil targetnya 1043. Ya, kalau menurut gua hold aja terus sampai kalau dia masih di bawah SMA 200 di atas SMA 100-nya di hold aja terus. Ya, nanti tinggal ikutin pakai EMA 20 juga boleh. Ya. Targetnya mungkin kalau misalnya itu nih lihat ada beberapa gap di sini 1152 gitu ya. Kalau misalnya dia bisa tembus terus ke arah sini nih 13 ya. Di sini masih banyak obstacle-nya nih guys, cuman harus hati-hati ya. Besok penentuan nih, minggu depan penentuan nih. Apakah dia berhasil naik atau enggak? Oke, kalau dia nggak berhasil naik, tunggu dulu, forget about it. Tunggu sampai dia benar-benar tembus dari SMA 100-nya. Oke, lalu yang kedua, PTPP. Kita lihat INDF tadi ya, udah dilihat ya. INDF overall kan lumayan nih ya. Nah, dia udah tembus nih. Besok kalau dia tembus lagi, lumayan nih guys. Sampailah ke arah sini 7316 ya. Mudah-mudahan area-area sini nih 73 7000 nih lumayan gitu ya. Oke, dihitung lagi risk rewardnya. Oke. Sip. Gua nggak yakin kalau yang Sido dan segala macam ya masih ini, tapi yang tadi gua kasih lihat lumayan tuh beberapa saham-saham yang bisa kita lihat. Nah, ini juga lumayan ya guys ya, walaupun bukan blue chip gitu ya, dia breakout, tapi dia mantul lagi di sini gitu ya, di SMA 100-nya menandakan bahwa di sini ada support yang lumayan gitu ya. Kalau besok 2-3 hari ini dia tembus dari trend line-nya yang ada di sini, lumayan bisa ke 734 ataupun ke 881. Oke. Sip. Itu aja guys dari gua. Jangan lupa nanti di subscribe, di like juga ya. Nanti kalau teman-teman mau, nanti gua kasih hadiah juga deh, beberapa AFL ataupun buku gitu ya. Teman-teman kasih tahu tuh maunya buku atau AFL gitu ya. Mau AFL yang SMA 100 itu atau buku-buku pengenalan forex atau buku-buku saham atau technical yang lainnya ya. Thank you semuanya. User signing out. See you. Goodbye and have a good cuan week ahead. Bye bye.